Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022, dalam masa Paskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, belum pernah ada orang yang melihat Engkau, namun pada kami telah Kau tunjukkan cinta kasih-Mu kepada manusia yang terungkap dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon ajarilah kami melaksanakan sabdanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan semua sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, semakin mengarahkan hidup kami kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa Paskah yang ketiga, diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa arti sebenarnya ketika kita menyebut Yesus adalah roti hidup? Untuk kita orang Indonesia, roti memang bukan makanan utama. Roti sering dijadikan sebagai makanan ringan. Namun tidak demikian bagi orang-orang Yahudi. Roti adalah makanan pokok mereka. Karena itu, jika Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup, itu artinya ia menyatakan diri sebagai sumber utama kehidupan seorang yang mengimani Dia. Orang yang mengimani Allah tetapi tidak menjalin kesatuan di dalam Yesus belumlah sempurna.
Memang semua orang diselamatkan oleh Allah, sebab Allah tidak menyangkal cintanya sendiri. Justru itulah Ia menghendaki agar semua orang yang mengalami kebersamaan, mengalami kesatuan dengan Yesus, sebab Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia sendiri berkata bahwa keselamatan atau hidup kekal itu adalah ketika manusia menerima dan menyatukan diri di dalam Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai roti kehidupan, kita perlu sungguh-sungguh mengunyahnya, bukan sekedar mencicipi dan bukan pula ditelan mentah-mentah. Kita butuh mengunyahnya sedemikian rupa agar roti kehidupan itu sungguh dapat dicerna di dalam kehidupan kita. Sekalipun Yesus sungguh luar biasa bagi kita, tapi kalau cara kita menyambutnya hanya asal-asalan, maka tidak mengherankan jika kita bertumbuh hanya biasa-biasa saja. Karena itu kita sungguh-sungguh harus mencerap seluruh misteri hidup Yesus. Ekaristi adalah peristiwa sakramental kehadiran Yesus. Di dalam Ekaristi kita menyambut Yesus dalam rupa roti. Persatuan kita dengannya harus berdampak dalam keseharian, sehingga bukan kita lagi yang hidup, melainkan Yesuslah yang hidup di dalam kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu Ekaristi adalah puncak perayaan hidup dari seluruh orang yang mengaku dirinya sebagai orang Katolik. Karena di dalam perayaan Ekaristi itu, ketika kita berkomuni, kita bersatu dengan Tuhan secara khusus. Kita menyantap tubuh dan darahnya. Karena itu setiap orang hendaklah selalu menghayati dan menghidupi semangat Ekaristi, semangat Tuhan yang memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman yang menghidupkan. Sebagaimana Yesus telah memberikan tubuhnya dan darahnya sebagai makanan dan minuman yang menyelamatkan, maka kita pun harus memiliki semangat berbagi untuk saling memberi kehidupan dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu jadikanlah Ekaristi, Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur, Yesus adalah roti kehidupan itu, sebagai sumber satu-satunya makanan rohani kita dalam seluruh kehidupan kita. Maka dengan demikian kita akan semakin bersatu dengan Dia, karena kita sungguh-sungguh dekat dengannya. Semoga perlindungan saya ini, para saudara dan saudari yang terkasih, untuk mengawali hari yang baru ini, semakin menghantar kita untuk semakin menghayati Yesus sebagai roti kehidupan, secara khusus ketika kita hadir di gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.